Selamat datang di Jejak Digital Musuh Masyarakat. Perlu diingat bahwa jejak digital tidak akan pernah hilang. Dan di episode kali ini akan memberikan pembuktian bahwa Coki Pardede, Tretan Muslim, dan juga Adreno Colby adalah musuh alami dari orang-orang miskin di Indonesia. Dimulai dengan opini kontroversial dari Coki Pardede dan Tretan Muslim di episode Orang Miskin Dilarang Berkembang Biak. Tema kita kali ini adalah orang miskin tidak boleh berkembang biak. Kasihan ya orang miskin ya. Kemarin gak usah dibantu, sekarang gak boleh berkembang biak. Tapi aku gak setuju sekarang, bro. Hah? Karena kan berkembang biak hak semua orang, bro. Enggak dong, Pak. Memang berkembang biak itu hak semua orang. Ya. Tapi sekarang harus selektif siapa aja yang berhak berkembang biak menurut gua. Kenapa orang miskin gak boleh berkembang biak? Loh. Karena gini Pak, menurut gua. Orang miskin sendiri itu aja itu masalah. Ya. Iya dong. Ya makanya dia punya anak buat hiburan, Loh, bro. masalah baru. Iya, karena dia mau wariskan kemiskinan ya. Gini dulu, dengar. Orang miskin itu aja keadaan kemiskinan dia itu kan udah masalah. Ya. Ya solusinya bukan buat masalah baru dong. Masa dia bikin masalah baru junior? Ya. Loh bener. Kalau mau orang miskin boleh berkembang biak setelah dia keluar dari kemiskinannya. Oh. Itu baru menurut gua masih mending. Berarti kalau miskin gak boleh punya anak? Lebih baik jangan. Udah gak punya anak. Iyalah. Terus apa namanya? Nih true story, Pak. Gak boleh dibantu. Sekalian aja orang miskin gak usah dikubur. Kasihan orang miskin, bro. Nih, gua ini true story. Ya. Gua pernah ke daerah Kumuh. Oke. Ini daerah Kumuhnya nih yang kumuh parah banget, Pak. Kumuh parah. Yang rumah kerdus-kerdus, tau gak lu? Bener. Yang rumah kerdus terus Ya, dicampur sama terpal-terpal pecel lele. Oh. Yang kombinasi gitu, yang deket-deket sampah-sampah. Yang anak-anaknya tidur di Indomie. Betul. Bapaknya di pop mie gitu dipisah-pisah. Kardus, tidur di kardus soalnya, bro. Ya pokoknya yang kayak gitu. Jadi mereka tuh ada keluarga di situ. Anaknya tuh nggak berapa, Pak? Berapa? 3, 4. Ngerti nggak lo maksud gue? Oh. Kalau gua nih misalnya gue miskin dan gue tinggal di kerdus-kerdus gitu, cukup yang menderita gua aja sih. Cukup yang menderita karena buat gua ya, kalau gua egois nih, tapi aku kan pengen memomong bayi. Terus gue punya bayi, terus bayinya juga jadi menderita juga. Itu sebenarnya egois, Pak. Menyiksa bayi. Loh, kita jahat sebenarnya, Pak. Oh. Karena kan sebenarnya pada saat lu sudah melahirkan jiwa baru di dunia, dia tuh harusnya dapat kesempatan untuk ya jadi manusia seutuhnya gitu. Iya, mungkin ini gambling, Joki. Kan ada sebuah kepercayaan, banyak anak banyak rezeki. Betul. Dulu kayaknya sih. Dulu doang. Tapi itu sebenarnya berhubungan, Pak. Banyak anak banyak rezeki itu kalau bekerja keras. Betul. Kalau masih miskin banyak anak banyak masalah malah ya. Iya, maksud gua itu pertama. Terus yang kan kita undang-undang kita kan gelandangan dan orang-orang yang tidak mampu dipelihara oleh negara. Bener kan, lo tahu kan? Gua lupa di ayat berapa gitu. Maksud gua tuh sekarang aja negara tuh memelihara yang orang miskin yang saat ini itu tuh masih belum maksimal. Jadi solusinya ya ibaratnya kalau ada satu kelas pengurusannya belum baik, solusinya muridnya jangan ditambah lah. Muridnya dibagusin dulu, baru nanti kalau udah oke, baru ditambah menurut gua. Oh, jadi lebih gampang ngontrolnya ya. Betul, Pak. Ya. Nah, tapi maksud gua kita harus setuju juga bahwa memang bersenggama atau berhubungan seks itu hak semua orang. Hak semua orang. Masa orang miskin Tetap boleh. udah nggak boleh punya anak, udah nggak dibantu, udah nggak dikubur. Masa nggak boleh cerut? Boleh. Kalau menurut gua orang miskin boleh. Tapi nggak boleh punya anak. Tapi menurut gua kan kalau kita kasih edukasi tentang kondom kan nggak nyampe tuh. Gak nyampe tuh biasanya, Pak. Edukasi aja kan mereka gak punya kan biasanya kan. Jadi kalau kita mau ngajarin kayak Pak, jadi caranya kan susah tuh. Jadi menurut gue lebih baik daripada kita capek ngomong, orang-orang yang tidak mampu ini, kalau kita lihat dia tidak punya potensi untuk keluar dari kemiskinannya, kita vasektomi aja. Dibikin steril. Jadi dia tetap bisa menikmati kesenangan berhubungan seks, tapi gak punya anak. Win-win solution.
Bener, Pak. Tetap merugikan bagi orang Tidak miskin. merugikan. Sekali lagi aku bilang orang miskin hiburannya tuh ya anaknya, Coki. Loh, kasih Tamagotchi. Waduh. Masa lahir Tamagotchi. Loh, kalau dia cuma pengen punya feeling untuk merawat sesuatu, Main po aja, main po. atau kasih kaktus, Pak. Kasih Ya kaktus, Allah. cuman kasih air doang, kagak perlu ada beli makanan, nggak perlu apa. Ya kaktus nggak bisa, mata genitnya mana kaktus? Kaktus mata genit dong kaktus. Gak masuk akal. Wah, pokoknya aku yang gak setuju yang pendapat ente yang ini. Karena dibilangin, tetap hak orang miskin tuh masih boleh punya anak, bro. Pak, menurut gua ya Pak, angka kemiskinan, lo tahu nggak angka kemiskinan di Indonesia bertambah tuh karena apa? Diwariskan, Pak. Karena punya anak ya. Karena warisan, Pak. Bener deh, serius deh, Pak. Enggak, ini kan daripada kita berdebat. Sedikit orang yang tadinya kaya jadi miskin itu menambah kemiskinan sedikit. Itu biasanya karena diwariskan. Karena warisan ya. Karena warisan, Pak. Enggak, mending kita telepon aja teman ente. Ya itu temanku juga nih. Dia adalah orang miskin ya. Ya. Enggak tahu dia masih miskin apa enggak sekarang. Tapi dia pernah ada dalam keadaan itu. pernah ada dalam kemiskinan. Kita akan telepon seorang teman kita yaitu Kang Didi. Betul. Ini seorang komedian yang pernah ada dalam situasi atau familiar dengan situasi kemiskinan. Ya, dan dia stand up-nya terkenal dengan persona miskin ya. Iya, dia terkenal di Kompas TV, dia juga terkenal di Suca, Indosiar, dan dia ini pernah jadi kuli bangunan. Masih kayaknya dia kuli Belum bangunan. tentu dong. Cuma star syndrome dia sekarang. Kuli bangunan star syndrome. Langsung aja. Ini dia Kang Didi. Halo, Halo, Kang Didi. selamat siang Kang Didi. Halo, selamat siang. Gokil. Ini Ini suaranya ini loh, udah sejahtera loh, suara orang Iya. sejahtera loh, Pak. lumayan sedikit lumayan. Udah Halo Kang Didi. rasain raskin sekarang. Waduh, udah nggak makan raskin lagi Kang Didi. Udah dikasih tetangga sih. Kalau dapat juga. Ya sama aja. Enggak, dia kalau dapat raskinnya dikasih tetangga. Oh, begitu. Kang Didi, sebelum kita tanya nih, lo Ya, setuju nggak dengan topik kita atau tidak? Gue mau nanya, lo masih merasa diri lo ada dalam jurang kemiskinan atau sudah membaik setelah lo kenal stand up? Udah secara kondisi udah ngerasa baik sih, tapi gaya hidup ya tetap aja gitu. Nggak ada yang berubah. Jadi kadang walaupun uang di rekening itu udah ada, mental itu susah dirubah kadang Kang. Kayak gitu. Paling pun ada berubah kayak gini. Kalau misalnya orang kan makanan itu belinya kalau misalnya roti, Ya. ningkatnya ke level yang kualitasnya lebih baik ya Oke. apa misalnya. Oke. Nah kalau saya tuh ningkatnya bukan kualitasnya tapi kuantitas. Jajanannya tetap sama tapi banyak gitu. Itu doang yang berubah Anda ya. Enggak, jadi Kang Didi ini unik. Mungkin rekeningnya udah jauh bertambah daripada dulu. Ya. Cuman pola hidupnya yang nggak berubah. Lo, Masih jadi kuli nggak sih Kang Didi? nah itu gue penasaran. Masih tapi nggak turun langsung. Oh itu gimana tuh? Gimana Pak? nggak turun Benar. langsung? Pernah diajak kayak pernah ngasih job ke orang gitu masih. Oh, oke. Anda jadi kurir makelar kuli apa gimana? Mandor kali. Karena masih banyak relasi-relasi yang nawarin, nah saya lempar-lempar atau kalau misalnya itu saya suruh saya ngambil komisi gitu doang. Oh, Jadi ini bro, jadi supplier kuli Anda ya. Jadi intinya keadaannya membaik lah. Oke. Nah, tapi menurut gua lo adalah orang yang tepat untuk kita tanya tentang topik kita kali ini karena lo pernah ada di sana atau lo kenal dengan banyak orang-orang yang masih dalam status kemiskinan gitu ya. Gua mau nanya deh Kang Didi. Gua sama Muslim punya topik. Enggak, coki doang yang coki doang ya, coki. Topiknya adalah kalau menurut gua setuju bahwa orang miskin tidak boleh berkembang biak kalau menurut gua. Kalau menurut lu sebelum gua tanya gini, kenapa menurut gua orang miskin itu tidak boleh berkembang biak? Karena kalau buat gua Kang Didi, kemiskinan itu sendiri kan masih masalah nih. Keadaan kemiskinan itu kan masalah. Pada saat dia punya anak, dia malah menciptakan masalah baru untuk anaknya. Kalau menurut gua dia boleh berkembang biak paling tidak setelah dia udah mampu menafkahi dirinya sendiri, baru dia boleh berkembang biak. Kalau dari lu sendiri nih Kang Didi, lu setuju atau tidak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa dari yang lo tahu
masih banyak orang-orang di luar sana yang dia tahu nih untuk dirinya sendiri masih susah, tapi masih tetap mau punya anak. Kalau menurut lu gimana? Gini ya, kayak ada istilah kalau nikah harus mapan dulu kayak gitu ya. Ya kurang lebih lah. Kalau kayaknya sih tergantung di mana tempatnya. Kalau misalnya di perkotaan yang memungkinkan orang dapat kerja bagus lalu mapan, itu bisa dipraktekkan bahwa kita nikah harus nunggu mapan. Tapi buat saya yang saya hidup di kampung, yang mana pekerjaan juga susah, nggak bisa mapan itu nggak bisa jadi patokan kita kapan nikah gitu. Oh, jadi patokannya apa? Patokannya apa? Super lucu banget. Karena kalau mapan itu dijadikan patokan, di kampung saya nggak ada orang yang mengarah ke mapan gitu. Ma doang, sampai ma doang ya, nggak sampai pan ya. Standar mapannya mungkin beda di kampung Anda dan di perkotaan. Atau memang nggak ada sama sekali mapan? Nggak ada. Kita kalau misalnya mau nikah itu nunggu mapan, nggak ada orang yang berkembang biak di kampung saya. Nanti populasinya stop di bapak Anda, jangan-jangan nih. Iya. Berarti karena kayaknya udah mati. Berarti standarnya orang menikah di sana gimana? Maksudnya? Ada lucu banget. Pertanyaan mertuanya tuh apa? Nggak ada, nggak pernah nanyain. Kayaknya sih di kampung saya lebih takut hamil duluan dibanding anaknya nggak bisa makan kayaknya. Oh, jadi kalau udah deket-deket, kalau udah suka kelihatan gitu, sangean, udah nikahin aja. Orang miskin sangean juga ya Anda ya. Kampung Anda miskin sangean juga ya. Aduh, ini menarik nih. Kalau begitu, berarti mertua tuh nggak bisa nanya kerjamu apa, nggak bisa dong. Nggak ada, karena mertuanya juga nggak punya kerja. Nggak ada hidup di mana sih Kang Didi? Iya. Anjir ini unik banget sih buat kita nih. Kita baru tahu nih. Gue baru tahu nih kayak gini nih. Jadi gue mau tanya dulu sebelum mau jawab pertanyaan kedua. Itu proses kalau kita mau menikah tuh gimana, lamaran apa gampang banget dong berarti ya Kang Didi ya? Iya, maksudnya kita nih kalau misalnya sebagai orang tua deh, kalau ngelihat anaknya udah kelihatan pacaran mulu, udah buru-buru dinikahin aja. Karena takut hamil muda, hamil luar nikah. Hamil luar itu aib, lebih malu dibanding anaknya kelaparan kayaknya. Oh, jadi begitu ada yang jalan-jalan, wah langsung nikahin aja. Oh, jadi nggak ada itu istilah bibit bebet bobot, nggak ada. Di kampung Anda bibit doang yang dipertimbangkan, bebet bobot nggak penting. Nggak, tapi itu realita Pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena realita yang terjadi seperti itu. Oke, let's say udah menikah, bilanglah udah menikah nih Kang Didi. Nah, kalau dari kampung lo atau orang-orang yang secara ekonomi nggak bagus pada sudah menikah, apa batas anaknya tuh batasnya sampai berapa sih biasanya? Ada pergeseran sih dari zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu sih kayaknya seenaknya aja, sesukanya aja, sampai menopause baru tuh nggak punya anak lagi. Sampai nggak bisa hamil sendiri baru berhenti ya? Oke, tapi sekarang jadi gimana? Sekarang ada pergeseran, semua orang kayaknya yang seumuran saya udah KB sih. Tapi bukan untuk membatasi anak KB-nya. Buat apa? Iya. Buat keren-kerenan doang. Apa ya, lebih ke kayaknya ngasih jarak doang, tapi anak tetap banyak. Oke. Berarti sebenarnya juga perubahannya tidak terlalu baik juga. Tetap banyak juga orang miskin ya. Tetap menambah orang miskin tapi dicicil. Kalau orang dulu mungkin langsung totalan, langsung 3, 4 gitu. Kalau orang dulu tuh nggak ada batasan, udah bikin anak aja terus kayaknya. Karena kita nggak ada yang kita takutin tentang masa depan sih. Anjir. Kenapa? Nggak ada. Maksudnya ya kita punya anak aja, masalah nantinya seperti apa ya udah kayak ekonomi itu kayak udah takdir aja, mau diapain juga. Enggak, itu optimis apa emang nggak tahu diri orang di kampung Anda? Lo ada optimis bagus loh. Maksudnya masa depan, lihatlah nanti. Terus aja lihat. Tapi iya, maksudnya kita loh untuk bicara mapan ya arah ke mapannya mau cara gimana gitu. Pendidikan kita nggak nyampe. Iya. Kita mau berharap apa kalau misalnya menunggu
ini kita harus mapan ya nggak bakal ada yang nikah. Oke. Berarti Benar. memang yang jadi masalah adalah mungkin teman-teman di sana juga ngerti bahwa sebenarnya pada saat ingin berkeluarga lebih baik mapan dulu. Cuman di saat yang bersamaan kalau menunggu itu terjadi, ya keburu kampungnya sepi dong. Tidak ada Tidak ada yang tidak berkembang ada yang biak. berkembang. Tapi kalau Kang Didi setuju nggak? Maksudnya dengan pendapat Coki tadi bahwa orang-orang miskin itu nggak boleh berkembang Apa biak. tergantung tempatnya kalau lu? Secara konsep setuju, tapi ngelihat kondisi juga. Kalau orang memang yang nggak ada kemungkinan untuk mapan ya nggak usah dipaksakan begitu gitu. Ya, Oke. Kalau Coki tadi memang ya udah berarti Anda di dunia ini nggak boleh punya anak. Iya. Oke, tapi Kang Didi, lu anak lu, tapi lu kan sebagai orang tua tidak ingin dong anak lu menjalani kehidupan yang pernah lu jalani. Kalau bisa lebih baik daripada lu, ya kan? Nah, kalau anak lo ini akan lo keluarkan nggak dari daerah atau lingkungan lo? Istilahnya lo bikin merantau, lo besarkan di tempat lain supaya referensinya jadi lebih banyak gitu. Nah, justru untuk sekarang ini kan saya memang udah keluar dari dulu karena untuk saya yakin bahwa kalau misalnya di kampung saya udah pasti nggak bakal berubah. Anda hanya jadi nggak ada jalan buat berubah. Betul. Kecuali pesugihan gitu bisa. memang pikiran orang miskin hanya pesugihan. Tapi Pak, Kang Didi ini progresif. Kang Didi ini mau berubah. Buktinya dia sadar masalahnya itu bukan di pribadi orangnya, masalahnya adalah di lingkungannya. Yang membuat adalah ya jadi nggak ada tuntutan, nggak ada apa. Jadi akhirnya lo pindahkan dari situ kan Kang Didi supaya lo bisa menjadi lebih baik kan intinya. Katanya di kampung Kang Didi ini dulu ente nggak punya cita-cita ya? Nggak ada. Kita takut. Iya, kalau kita punya cita-cita tinggi itu kayak aneh, kayak kalau di naif atau apa ya istilahnya. Apalagi karena nggak ada jalan buat ngejar itu. Kalau misal contoh kecil kayak anak kecil dokter. Jadi dokter tuh kayak apa? Jalannya seperti apa gitu mau jadi dokter tuh. Nggak tahu kita. Jadi apa cita-cita di kampung Anda? Mandor begitu. Nggak ada, nikah aja udah berumah tangga gitu. Masalah hidupnya nanti seperti apa ya pasti gitu-gitu aja. Tidak hanya berkembang biak, Coki Pardede dan Tretan Muslim juga menganjurkan bahwa orang miskin juga dilarang untuk mati. Karena orang miskin yang mati hanya menu-menuhin lahan di Indonesia. Langsung saja kita dengarkan opini kontroversial dari Coki Pardede dan Tretan Muslim di episode Orang Miskin Dilarang Mati. Anyway, kita sekarang topiknya mau ngomongin apa nih, Slim? Nah, karena kemarin kita di season 1 kita kebanyakan ngomong orang miskin ya. Betul. Mungkin teman-teman akan yang orang lain dong. Ya, tapi gimana lagi ya? Ternyata orang miskin masih belum habis dibahas. Sebenarnya kita nggak benci orang miskin, justru siapa tahu dengan pembahasan kita ya kan orang miskin jadi lebih diperhatikan. Betul. Dan di episode pembuka season 2 kali ini akan ada sebuah topik yang sangat menarik, yaitu silakan Coki. Kenapa topiknya harus gue yang ngomong? Ente bro, semua keburukan, kedengkian harus dimulai dari ente. Topiknya adalah orang miskin tidak boleh meninggal. Orang miskin tidak boleh meninggal. Udah nggak boleh berkembang biak, meninggal nggak boleh. Terus di mumi orang miskin. Di apa? Kenapa nggak boleh orang miskin? Kenapa nggak boleh meninggal? Gue punya argumen yang kuat. Ya. Lama-lama lahan kuburan makin sedikit. Benar. Make sense dong. Make sense. Di Jakarta aja lahan kuburan tuh udah sedikit Pak. Ya. Oke. Jadi harusnya menurut gue orang-orang yang boleh dikubur itu adalah orang-orang yang terpilih. Karena lahan tanah sudah sedikit. Ya. Untuk apa orang yang tidak berguna dikubur? Harusnya ada kualifikasi orang-orang yang sudah memberikan sumbangsi seperti apa yang boleh dikubur. Biar bisa diziarahi. Betul. Biar jadi taman makam pahlawan. Gini Pak, karena menurut gue gini, kalau lu adalah orang yang berguna untuk bangsa dan orang-orang di sekeliling lu, pada saat lu meninggal, kuburan lu ada gunanya.
ada yang ziarah. Oh iya. Jadi kuburan lo ada gunanya. Dengan ada yang ziarah menghidupkan ekonomi yang ada di sekitar situ. Ada orang jualan apa. Jadi kuburan lo ada gunanya. Sekarang lo bilang lah tidak memberi nama baik keluarga. Jadi orang juga ngutang sana sini dan lo meninggal. Dan tubuh lo yang tidak berguna ini ditaruh di tanah yang sudah sedikit. Makanya. Ada yang ziarah? Belum tentu. Apa fungsi tanahnya? Apa? Malah mending bikin sepiteng. Ngabisin lahan ya. Iya. Mending dikasih ke orang-orang yang berjasa. Yang berjasa. Karena tanah kuburan lama-lama langka, Pak. Masuk akal, Pak. Jadi benar, menurut ente orang yang tidak berguna, betul. Termasuk orang miskin yang menurut Coki ya, bukan saya ya. Tidak ada kontribusi. Enggak, kenapa kita spesifik kita tadi bahas miskin karena apa? Karena ternyata kuburan tuh ada biayanya, Coki. Nah, lo tahu nggak kenapa sekarang kuburan makin mahal? Karena memang tanahnya udah nggak ada, Pak. Iya, apalagi di Jakarta. Makanya orang Bali tuh visioner, Ngaben itu dia visioner. Dia nggak ngabisin ini, nggak ngabisin lahan ya. Lanjut. Jadi di Jakarta ini, Coki. Menurut Perda ini dari kumparan ya. Jadi judulnya adalah mahalnya dikubur di Jakarta. Betul. Jadi menurut Perda DKI nomor 1 tahun 2015, harga pengurusan pemakaman itu maksimal dipatok 275.000, bahkan gratis. Angka itu meliputi biaya sewa lahan selama 3 tahun. Ada berapa tuh selama 3 tahun? Jadi 3 tahun tuh antara 0 sampai 100.000. Ya bilanglah setiap 3 tahun kita nyewa kuburan 100.000. Ya. Nanti setelah setahun selanjutnya berapa di charge-nya? Nah, nggak tahu nih, kayaknya tetap berlaku begitu kecuali kalau nggak salah setahun selanjutnya juga 100.000-an juga, Pak. Ya, tapi ternyata ada orang yang mau memakamkan ayahnya itu dimintain 4 juta. Nah ini aku nggak tahu apakah ini ada oknum apa ya itu susah juga kalau bangsat orang mati aja dipungli. Makanya udah panik mau dikubur gak? Mau dong. Bayar 4 juta. Masa masih tawar-tawar? Ya udah 3 juta deh. Boleh tapi palanya nggak dikubur. Jadi, palanya di kayak ditancepin mayatnya. Jadi leher ke bawah kalau 3 juta. Ini menurutku kalau ada pungli-pungli gini, kalau misalnya ini beneran pungli ya, ini menurutku sangat jahat sekali ya, merugikan. Betul. Orang meninggal masih diobjektifin. Makanya. Lanjut, Pak. Jadi gitu. Terus ada juga biaya perawatan. Jadi, perawatan makam. Perawatannya lebih mahal dari sewanya, Cuk. Kalau tadi kan 0 sampai 100.000. 3 per 3 tahun. Ya. Kalau ini 100 sampai 200.000 per bulan. Untuk biaya perawatan rutin makam. Anjir, berarti bilanglah 200.000 per bulan ya. Itu untuk tukang kuburannya nyapu kuburan lo kan? Nah ya nggak tahu, mungkin. Ya dirawat dong kuburan lo. Ya iya, makanya. Biar nggak tahu kalau kita nggak bayar apa efeknya? Kira-kira apa? Dikasih alang-alang kuburan. Atau agamanya diganti. Dengan Islam diganti Konghucu. Kalau nggak bayar perawatan ya. Wah, Anda tidak bayar perawatan. Lu kenapa nisannya jadi salib? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas nih bagi orang miskin terutama ya, Coki ya. 200.000 per bulan berat. Sangat menyiksa. Sangat menyiksa, Bro. Benar. Udah makamnya bayar mahal, perawatannya bayar juga. Tapi gue mau nanya deh, Slim. Nanti mungkin kita bisa telepon orang yang ngerti ya. Ya. Lu pernah ziarah nggak ke makam keluarga lu? Pernah. Dan ziarah itu gimana sih mekanismenya, Slim? Nggak ada mekanisme ya, biasa kalau kita ke sana. Kalau aku di Madura tuh kalau Lebaran, biasa kita ziarah. Momen-momen ziarah tuh di kapan aja sih biasanya? Sebenarnya bebas. Ziarah tuh maknanya, jadi ustadz begini, Cuk. Nggak apa-apa, gue pengen tahu kan, gue nggak tahu. Ziarah tuh maknanya mengingat mati doang. Untuk biar kita nih sadar bahwa kita akan menyusul mereka, ya kan? Nah, kita datang. Lo datang, terus ngapain di kuburan? Biasanya kalau di situ ada jual bunga, ada jual air-air. Kita gitu. tidak bawa bunga dari rumah. Kita tidak bawa, bukan wisuda ini, Pak. Kalau bawa bunga itu wisuda namanya. Enggak, itu bunganya bunga melati buat ditaburin doang. Oke. Itu hanya. Berarti dijual di tempat. Ya, jual tempat. Apa selain bunga? Air. Airnya air apa itu, Slim? Sebenarnya makna secara goibnya tuh nggak ada ya. Maksudnya air ini akan membuat kuburan jadi adem. Oh tidak. Kalau dia jenazah pemabuk,
Jack dan Daniel. durhaka pada orang tua. Dikasih Jack Daniel atasnya. Ya adem atau tidaknya itu urusan dia ya. Betul. Tapi hanya simbolis doang, Oke. disiram, dikasih bunga. bunga. Setelah itu Ya curhat. Gue Ya. sering lihat orang ngomong di kuburan tuh itu Itu masih netron nanti, Bro. nggak ada aslinya Slim. Ya aku nggak pernah tahu yang maksudnya kayaknya ada sih teman-teman yang dia ngepost kuburan ibunya. Nggak, soalnya gue sering lihat. Captionnya dicurhatin di Instagram biasanya. Hmm. Curhatannya ditulis di caption biasanya. Nggak, sering Ada. gue sering lihat orang ke kuburan orang tuanya gitu, terus curhat gitu di depan makamnya. Mm-mm. Mama, aku begini udah sejam pas lihat, hah? Bukan kuburan mama aku, salah. Udah curhat lama-lama, salah kuburan. Berarti terus lu apalnya di mana kalau kuburan keluarga lu? Itu kan kuburan sama semua, Pak. Sumpah nih. 5 kuburan ke kanan, 7 kuburan ke kiri. Ini kalau memang manusia terlalu berbeda ya begini, Cok. Ziarah aja lu nggak tahu loh. Bangsat. Sudah ngejelasin hal standar itu. Gua kan karena tidak tahu mau tahu. Masa ente nggak ada keluarga yang meninggal? Dracula bagaimana keluarga ente? Masa nggak pernah sama sekali ziarah? Gak pernah gua. Ya Allah. Sama sekali gua nggak pernah. Bahkan pada keluarga sendiri tidak peduli Coki nih. Ya kan udah tahu kompleknya di daerah sini. Iya, tapi kan Gitu. kuburannya, Pak, ziarah setahun sekali. Lu inget di mana? Kan Nah. kira-kira aja. Kan kuburan. Kuburannya itu. di mana? Apa dilihat namanya? Iya, kan ada namanya, bangsat. Ente kalau lupa bisa sih sebenarnya di kuburan kasih petasan ente. Jadi kalau lupa disetel aja sumbunya, kalau udah dador, itu nenekku. Tapi kan nggak bisa begitu. Yang jelas kita biasa kompleknya ingat daerah sini. Oke. Ya udah kita. Nah, gue mau nanya Slim, lo kan sering ziarah dulu. Ya. Kalau misalnya kebetulan pas makam di samping lo ziarah juga, itu kan dempet-dempetan. Kan Ya. kuburan kan dempet-dempetan. Oh ya. Kalau lagi ada ziarah 2 keluarga bareng begitu, itu doanya saut-sautan gitu nggak Slim? Ya biasa kalau doa kuburannya nggak kenceng-kenceng. Ibuku maafkan aku. Ya kalau gitu kan terganggu. Diam kamu, ibuku dulu yang penting. Bapakku lebih parah. Gak begitu. Biasa Coki sumpah susah banget ngejelasin ke orang ziarah lokasi kagak tahu doanya gimana. Kan itu kuburan Coki. Nggak masa pakai toa ente. Bu, saya mau curhat nih Bu. Enggak Coki, kan khusyuk doanya. Oh, kan tidak, itu ya? kuburan tenang. Oh gitu. Gak kan karena gue nggak tahu. Ya masa nggak tahu ente separah itu nggak taunya. Iya udah. Berarti aman ya berarti ya. Aman. Begitu nggak pernah ada konflik Satu rebutan ziarah nggak ada. nggak ada atau keberisikan satu sama lain juga Nggak, nggak? soalnya pasti suasana tenang gitu. Iya. Nah balik lagi, oke sekarang berarti gue udah paham nih mengenai ziarah. Nah sekarang balik lagi ke biaya mahalnya di Jakarta. Ya. Berarti memang susah juga ya. Emang harus disubsidi. Nah udah gitu gini Slim, orang-orang yang nggak punya duit pada saat dia meninggal, dia kan misalnya let's say itu kalau nggak salah ada rinciannya di 4 juta tuh kalau nggak salah ada tenda. Nggak, kalau yang 4 juta itu tadi Ada yang tenda, ada kursi gitu-gitu kalau gue. nggak, standarnya itu tadi 250. Yang 4 juta itu di luar dari standar Ya, perda yang ada ya. 275 itu rinciannya adalah Sama ada sewa 3 ambulan. tahun, Mm-mm. ambulan 100.000, perawatan jenazah Pantesan 75. ambulan berapa, Pak? 100.000. Pantesan gue tahu kenapa ambulan nyupirnya ngebut-ngebut. Kenapa? Dibayar cuma 100.000. Mana nggak dikasih bintang 5 lagi. Ini aslinya. Kalau yang 4 juta ini kayaknya ya mungkin diduga ada pungutan oknum gitu mungkin ya. Ya tapi menurut gua kan yang jelas faktanya di luar sana kita nggak tahu kenapa 4 juta, tapi Ya. faktanya ada orang yang dimintain 4 Bahkan juta. 5 juta juga ada Coki. Nah, berarti kan memang kalau ada orang yang nggak punya duit terus dia meninggal, ini Ya. kan jadi masalah. Ini apalagi Siapa yang mau bayar? Ngerti nggak lo maksud gua? Iya, apalagi nggak bisa di cover BPJS, Bro. Iya dong. Iya BPJS untuk Kuburan orang hidup brengsek. Iya, makanya kuburan kalau pakai BPJS mau ente jenazah antri. Oh iya benar juga. Iya Ya. kan? Mohon maaf kenapa ibu masih di ruang tamu ya? Oh, ini dulu yang pakai asuransi dulu. Ibu pakai BPJS jadi Iya. pocongnya masih di ruang tamu. Karena belum dikubur-kubur ngantri gitu, Pak. Dan bener kata Coki, semakin lama kan pemakaman ini makin ini, Cuk. Makin langka, Makin Pak. langka, makin full. Iya. Jadi pasti harganya makin mahal lagi nanti. Nah, udah gitu gini.
per tahun itu kan kita bayar berapa ratus ribu gitu. Tapi maksud gua kalau lu meninggal tapi lu harus tetap bayar pajaknya setiap tahun tuh sama kayak apa? Kayak lu punya paket, terus lu ikut ini yang SMS RBT gitu. Yang lu sebenarnya lu sebel, pengen lu ilangin tapi nggak bisa. Yang nyedot pulsa lo, ngerti nggak lu maksud gua? Lo yang rek-rek gitu ya? Yang rek-rek. Masalah mayat nggak bisa di-unrek, bro. Kalau langganan konten bisa memang di-unrek. ngambilnya dikit. Tapi kan nyebelin Terus-terusan, Pak. ya. Apa fungsinya dia? Apa untuk society nggak ada. Ya, jadi waktu itu Coki pernah usul gimana kalau makam ditumpuk aja. Memang ada di beberapa kota. Udah mulai itu. ada karena udah mulai nggak ada. Tapi ditumpuknya ke bawah, bro. Ente waktu itu kan usul ditumpuk ke atas, bang, satu gimana? Enggak, tapi enggak. Memang ditumpuk itu memang harus ke bawah dan maksimal itu kalau nggak salah ditumpuk ke bawah. Jadi gini, aturannya itu kalau mau ditumpuk ke bawah harus keluarga dekat. Ya. Karena akan awkward dong. Kalau lo tidak kenal tiba-tiba ditumpuk kan. Misalnya ini ada si A, si B, dia nggak pernah saling kenal tapi kuburannya ditumpuk. Wah, siksa kuburnya gimana tuh? Awkward pasti kan. Dan kalau mau curhat gimana dong? Iya. Misalnya bapak ibunya nih ditumpuk, anaknya mau curhat. Ibunya di layer kedua. Layer pertama Pak RT nggak jelas. Misalnya anaknya mau curhat, masa Pak RT? Keluar dulu Pak RT. Mohon maaf Pak RT, coba digali dulu ini. Mayat Pak RT-nya digali dulu baru udah curhat. Jadi memang menurut gua nanti salah satu inovasi karena gini, masyarakat kita kan bertambah terus. Indonesia aja udah 300 juta, hampir 300 juta. Ya. Penduduk bumi udah 7 miliar ya. Lama-lama tanah habis, Pak. Jadi harus mulai dipikirin solusi untuk mengatasi kepenuhan makam. Betul. Terus juga biar tidak mempersulit orang miskin. Soalnya kalau orang miskin misalnya nih hari ini mungkin orang miskin biaya berobatnya gratis. Iya. Tapi begitu suatu hari nanti misalnya biaya pemakaman 5 juta. Betul. Wah, masa dia ditahan terus? Jangan mati dulu. Kenapa kamu sepertinya sayang sekali dengan bapakmu? Tidak, aku tidak mampu membayar kuburnya. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Dok, tolong dok, apapun yang terjadi, selamatkan ibu saya. Anak yang berbakti kamu. Tidak ada saldo dok untuk bayar DP pemakaman dok. Iya benar juga sih. Kaki sampai betis doang. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita beralasan bercanda begini. Ya. Karena coba lo lihat, ini kan kuburan gini. Kalau kuburan yang umum, Yoi. itu memang masih wajar ya harganya. Tapi itu udah mulai sedikit, Pak. Sekarang ada tanah-tanah kuburan yang memang harganya mahal tapi itu eksklusif. Dan lo bakal kaget berapa harga kuburan-kuburan yang ada zaman sekarang. Coba Slim, lo lihat Slim. Gue juga bakal lihat. Ini kalau gue bakal lihat dari San Diego Hills. San Diego Hills. Berapa Coki? Ini San Diego Hills di Karawang. Ini salah satu pemakaman yang elit. Jadi kalau di sana untuk single burial, itu maksudnya satu petak pemakaman gitu, itu harganya yang paling murah 37 juta. Paling murah itu ya? Paling murah. Dan itu lo nyewa. 30 juta tuh gue gak tahu ya ini nyewa atau enggak. Tapi yang jelas itu 30 juta, 37 juta sampai 84 juta. Tergantung tipe makam lo kayak gimana. Oke? Udah gitu ada yang semi private, Pak. Lo bayangin. Ini mungkin untuk memudahkan orang ziarah. Ini makam apa Inul Vista, Coki? Kok ada private ya? Harganya yang semi private itu 224 juta hingga 457 juta. Gila nggak lo? Itu untuk pemakaman. Private-nya apa? Semi private sih tidak dijelaskan ya fasilitas. Apa mungkin ada yang private emang? Ada wifi-nya mungkin di dalam liangnya saya tidak tahu. Kamar mandi dalam ya. Udah gitu ada private estate. Nah, ini yang paling mahal. Harganya 650 juta sampai 1,7 M. Itu ada lift pribadinya kayak Coki. Ada itu kayaknya kalau malaikat masuk situ lepas sendal kayaknya. Karena minder kan. Pamit ya. Pamit mau nyatet. Ada satpamnya mungkin kita nggak tahu. Nah, ini yang terakhir ini yang paling ada lagi. Ada yang lebih mahal lagi Coki. Namanya Peak Estate. Harganya mulai dari 4 miliar ke atas untuk pemakaman. Kok lebih mahal dari rumah orang hidup? 4 miliar apa itu? Kenapa mahal? Nggak ada penjelasannya. Nggak ada. Terus di kuburannya tuh kayak ada danau-danaunya. Untuk apa kalau yang meninggal Coki? Yang meninggal adalah Coki. Straight to the hell. Buat apa ada kolam? Tidak akan menetes air kolam. Mungkin pada saat lagi nggak ada yang ziarah, jenazahnya keluar ngasih makan bebek kali. Kita nggak tahu, bro. Selanjutnya, musuh masyarakat juga menghadirkan musuh alami dari para orang miskin dan pengangguran, yaitu debt collector.
Bersama Treta Muslim dan juga Adriano Colby, debt collector akan menceritakan bagaimana susahnya menagih orang miskin dari hutang-hutangnya. Sehingga pada dasarnya orang miskin lebih baik untuk dibinasakan. Bagaimanakah tanggapan dari debt collector yang diundang Adriano Colby dan Treta Muslim? Langsung saja kita dengarkan dalam episode Debt Collector Banyak Manfaatnya bersama Jack di Musuh Masyarakat All Star. Dan kali ini juga musuh masyarakat. Ya. Saya nggak tahu ya. Ini dikenalnya musuh masyarakat. Iya. Masyarakat mana? Masyarakat yang banyak hutang. Jadi ini sebenarnya musuh masyarakat spesifik di daerah-daerah tertentu ya. Ya. Tidak meluas. Jadi kalau Anda finansialnya bagus, tidak banyak hutang, orang ini bukan termasuk musuh Anda. Bukan. Tapi kalau Anda di Dejol alias desa pinjol mungkin Anda akan memusuhi sosok orang ini yang sudah kita hadirkan. Silakan Bang, siapa tadi perkenalan? Saya dari Bang Jack, Bang. Bang Jack. Bang Jack. Bang Jack. Bang Jack itu udah Profesi. kayak nama samaran ya? Bisa Asli. jadi. Oh, bisa jadi. Hebat. Oh iya, tipikal nama Iya, samaran ya. Iya. Oke, Bang Jack ini profesinya adalah Sebagai debt collector di lapangan. debt Bang. collector di lapangan. Emang Oke. ada yang di non lapangan? Mungkin ada kali. Oh, yang call nagih center, via- call center. via WhatsApp gitu ya? Iya. Iya. Oke, berarti Bang Jack adalah debt collector yang nagih di lapangan. Dan FYI teman-teman ya, Bang Jack ini kalau dari penampilannya nggak kayak debt collector loh. Enggak. Dia isinya tersenyum terus loh, bro. Iya. Makanya. Apa mungkin ini debt collector modus baru gitu? Debt Dari collector bis ramah. memang dari bukan dari lahir, Bang, mungkin ya. Oh, iya. gitu, ya ampun. Iya. Berarti semua orang kaget dong ya. Kirain kecil nggak jadi debt collector. ternyata. Iya. Bang Jack udah berapa lama jadi debt collector? Saya kurang lebih dari tahun 2007, Bang. 2007. Iya. 15 tahun. 15 tahun. Tapi di beda-beda perusahaan. Oke. Widih. Sekarang berarti debt collector itu berarti harus ada perusahaannya. Gitu. Iya, dia harus ada perusahaan yang memang untuk memberikan suatu pekerjaan yang intinya khusus di lapangan penagihan. Iya. Berarti sebenarnya resmi ya debt collector. Resmi. Oke. Sebagai perpanjangan tangan SMS dan telepon yang sudah tidak dibalas ya. Loh, iya bener, debt collector itu kan nggak mungkin langsung turun, pasti kan Pasti di SMS dulu Bang ya. WhatsApp, Di telepon, WhatsApp diingetin apa dan Oke. segala macam. Nah, karena kita sudah menghadirkan debt collector, ini juga menjadi tema kita kali ini. Kita setuju debt collector diperbanyak Betul. dan bahkan harusnya ini menjadi kerjaan sekarang ilegal apa legal debt collector itu Bang? Debt collector ada dua, Bang, yang legal dan ilegal. Contohnya, yang ilegal itu contohnya yang sepertinya yang banyak intinya mengatasnamakan perusahaan yang intinya mereka mengeksekusi unit itu tersebut di jalan tanpa adanya surat SPT. Surat SPT itu surat perintah tugas dari suatu perusahaan. Selalu ada oknum ya di berbagai macam profesi ya. Mau apapun tetap aja ada itu. Iya, berarti legal sebenarnya kecuali Iya. yang apa namanya yang Tanpa tadi ya. ada terima surat perintah tugas dari perusahaan tersebut pembiayaannya. Iya. Kalau berarti debt collector bener bro. Benar. Karena ini pasti kan suratnya memaksa nasabah-nasabah yang pura-pura lupa punya utang gitu kan. Loh iya pasti kan karena peringatan 1 lewat, peringatan 2 lewat. Gak ada pura-pura lupa. Orang punya utang tuh pasti inget Ya bro. maksudnya kan kalau dikasih peringatan 1 2 nggak dibalas kan dia berarti pura-pura lupa. Oh, pura-pura lupa punya utang. Berarti yang narik-narik mobil di jalan, narik-narik motor tuh pasti ilegal apa belum tentu ilegal? Ada yang dia ilegal, ada yang enggak tadi, Bang. Kalau yang umpamanya legal, dia kan biasanya dia sudah menerima surat perintah tugas tersebut. Ya. Dia mengajak mitranya untuk secara yang ada yang penagihan langsung ke rumah, bahkan ada yang intinya di jalan langsung dia. Ya kan di situ kan sudah tercantum seperti agunan yang sudah tercantum nopolnya di situ. Biasanya kalau di rumah tidak ada dan tidak ada maksudnya kooperatifnya, biasanya kita cari di jalan. Oh. Iya. Ini berarti ya apa namanya? Harus ngikutin dia di mana gitu. Berarti diintai dulu gitu, Pak. Iya. Bedanya sama mata elang tuh apa?
apa bagian dari mata elang debt collector? Kalau dari mata elang itu sendiri, contohnya kalau yang intinya dari yang dibilang legal tadi tidak bisa menyelesaikan suatu tugasnya, itu tersebut nanti maka di share ke mitra lain yang intinya menggunakan jasa mata elang. Wah. Tapi memang jasanya itu diperlukan karena terlalu banyak orang yang Iya. pura-pura lupa tadi gitu kan. Pura-pura lupa, saking banyaknya utangnya Iya, mungkin ya. saking banyak utangnya. Saya nggak pasang kalender di rumah jadi nggak tahu. Oke, Bang Jack udah 15 tahun, pasti banyak kejadian-kejadian yang sangat unik ya. Nah, dari pengalaman Bang Jack udah 15 tahun jadi debt collector, nagih paling gede berapa? Pernah mengalami tagihan itu sekitar 170 juta itu. 170 juta. Iya. Itu nggak lupa, anjir, memang nggak niat bayar. Iya, nggak niat bayar. Mobil dipakai tapi nggak mau bayar. Dia ngerasanya ngendarain udah lunas aja apa gimana? Makanya 170 juta itu terus gimana nagihnya, Bang? Sampean misalnya dia udah dikirimin surat nih. Pasti udah di WhatsApp gitu, udah di SMS. Pasti itu. Masih nggak bayar terus sampean Bang Jack datang. Iya. Dengan cara kita negosiasi dulu, Bang. Oke. Kapan kita minta waktu dia untuk penyelesaian pembayarannya dan etikat baik dia, intinya penyelesaian di kita atau mau ke kantor. Tapi kita utamakan arahkan ke kantor dulu, Bang, secara baik-baik. Dan kita minta kepastian janji dia untuk penyelesaiannya. Oke, tapi sampean yang datang itu dulu kan. Oke, Mbak, ini misalnya Pak, kalau ini harus diselesaikan baik-baik ke kantor aja. Iya. Gitu. Kalau dia masih nggak datang, Baru kita pakai tahap kedua. nah, Kita tanya unitnya nih, di mana keberadaannya. oke. Mau seperti apa nih? Atau kita putus aja utang piutang kita selesai, atau dikembalikan kepada pemilik agunan tersebut atau perusahaan. Seperti itu. Tarik unit gitu ya. Iya, intinya. Ya. Tapi berhasil nggak biasanya? Sampai berapa tahap nih? Biasanya sih kita nggak perlu, kita kan namanya SPT itu kita 15 hari kerja, Bang. Oke. Kita kasih waktu untuk tahapan pertama tadi penyelesaiannya tadi melalui kita atau ke perusahaan itu 1 minggu. Oke. Minggu kedua kita proses untuk langsung pencarian pengamanan unit tersebut. Unit. Iya, karena dari yang pertama kan dia tidak menyelesaikan tanggung jawab dia. Sebelum dari yang intinya yang pihak pertama tadi penanganan yang tadi intinya melalui SMS, yang orang kantor ya kan bahasanya kan ada yang mengantarkan SP-nya, surat peringatan ya kan, penegasan sampai dia tidak menyelesaikan, maka datanglah intinya yang ditugaskan ya kan. Ditugaskan masih kasih solusi lagi, Bang. Mas, Iya, saya kita kira kasih 1 langsung minggu enggak. Iya, seperti apa sih negosiasinya penyelesaiannya agar Masih sampai agar penyelesaiannya kan dari awal prosesnya baik Ya. dan penyelesaiannya pun secara nanti akhirnya baik-baik juga gitu. Udah, bagus loh itu. Bagus. Misalnya Bang, dia masih ngeyel Bang. Kalau masih ngeyel Udah kan, baik-baik nih sampai Anda. Ayo Pak, ini Pak, kita baik-baik. Nah, ada nggak cara yang agak sedikit ya kemungkinan ya kita tadi sesuai prosedur, Bang. prosedur ya? Iya, dia terikat perjanjian kontrak awal kan sudah tahu konsekuensinya dan komitmen dia yang Oke. dia lalaikan kan. Tanggung jawab dia. Berarti kalau mereka tidak bisa selesaikan karena unit tersebut kan belum resmi milik dia. Betul. Masih milik perusahaan, ya kan? Berarti Selama ditarik. belum lunas. Berarti ya kita amankan dulu, kita kasih waktu untuk pembayarannya langsung ke kantor dan bisa diambil kembali unitnya seperti itu. Kalau misalnya nih naik motor nih, terus ditarik, wah jangan, ini motor saya. Nah, itu gimana Bang? Ya paling kita jalan solusinya kan di sini kita paling langsung ke ketua RT setempat. Jadi Saya kira itu ada tarik-tarikan enggak, gitu. Bang. Kita kan cuma ada prosedurnya jalannya. Oke. Bang Jack berarti ini apa namanya debt collector yang sesuai prosedur banget. Betul. Sampai ke RT ya. Iya. Jangan-jangan RT juga punya utang. Kan. Waduh, berarti bagus bro. debt collector, Bagus. bro. Makanya diperlukan nih. Iya kan? Diperlukan. Buat orang yang ngeyel ya kan, udah tahu punya utang, udah diingetin berkali-kali, makanya debt collectornya harus diperbanyak. Utang nggak bayar tapi mobil dipamerin di sosmed kan kurang ajar. Sebel nggak Bang? Misalnya ada nasabah, waduh belum bisa bayar tapi update status ya. Update Banyak Bang kayak gitu, Bang. Habis status jalan-jalan ke mall bilang dia kan belum bisa bayar, tapi dia lihat statusnya jalan-jalan ke mall kan. Banyak seperti itu. Ternyata kita aja kalau ngutangin temen gitu sebel, apalagi Sebel. debt collector yang sudah jelas tugasnya itu. Terus gimana Bang? Balas storiesnya nggak? Anjing balas Paling saya chat, oh iya Pak kata, atau Bu, enak ya jalan-jalan. Ada doang.